Halo, kembali lagi di video seri belajar React. Ini video yang ketujuh kayaknya. Coba saya lihat, ya terakhir ke-6. Jadi ini video ke-7 ya. Sekarang posisi kita ada di app.js file ya, dimana ini adalah file-file dari aplikasi React yang di generate sebelumnya dengan npm ya. Bila kita lihat app.js file ini adalah untuk kita mengerjakan komponen ya. Selain itu ada file index.js yang sebelumnya sudah saya singgung juga ya. Ini adalah untuk sebagai render ya, sebagai render dari file app.js ya. Kita ambil satu contoh, mengulang sedikit kita akan membuat satu komponen yang paling terkecil dari React, yaitu elemen ya. Kita akan membuat sebuah elemen, misalnya di sini satu. Hello Dio misalnya ya. Bila kita simpan, ini akan error ya. Kita lihat ada error di sini. Ini ada typo ya, konsol. Kita coba lihat, ya, kita merender elemen ya. Ternyata yang dirender di index.js itu kan kelas ya, kelas dari komponen app. Coba kalau kita rubah ini menjadi, kita samakan menjadi elemen ya. Cons elemen H1 nggak bisa ya. Kita coba misalnya di sini app, kita coba-coba aja ya. Ya, jadi karena ini adalah yang dirender adalah app ya, dari aplikasi ya, yang dibentuk oleh konstruktor ini, app ini, maka ini juga harus kita samakan app ya. Oke, kita akan coba membuat ini, kita kembalikan ke semula ya. Kita akan membuat ini apa lagi nih, kita akan membuat kelas app, kita samakan aja extends react dot component ya. Kelas render return.
kita kasih misalnya H3. Kita kembali ke props ya. Jadi kita akan belajar mengakses dengan props, belajar mengakses komponen dengan props.children ya. Coba kita simpan dulu. Belajar mengakses komponen dengan children. Artinya apa? Kita belajar mengakses komponen satu dengan yang lainnya dengan menggunakan props.children ya. Contohnya kita akan membuat misalnya kita buat children ya di sini ya, misalnya ini enggak otomatis, ini saya pakai Visual Code ya, Studio, bisa masuk di situ. Biar rapi. Misalnya saya ingin membuat sebuah komponen dengan HTML tag atau tag ya. Misalnya saya ingin membuat tombol misalnya, atau button ya, tombol. Sini tombol ini saya kasih label ya. Kalau kita enter pasti error ya. Nah, gimana caranya kita menampilkan atau mengakses ini, kelas ini dari luar kelas, misalnya dari elemen function ya. Misalnya kita membuat function misalnya tadi tombol ya, tag tombol tadi sama dengan nah, di sini kita gunakan props, nah di dalam tag tersebut kita, itu kan asalnya kita ingin membuat tombol ya, tapi kita hanya membuat sebuah tag sini. Jadi tombolnya kita buat di sini, tombol button ya, button nggak bisa, button. Nah, dari button ini baru kita akses ke sini, tombol ini, dengan cara ini kan tombol udah diwakili oleh props ya. Jadi props menyimpan nilai daripada tombol ini ya, dengan function props.children ya. Kita simpan ya. Button ini bisa diakses ya. Jadi kita mengakses kelas ini melalui elemen lain, melalui komponen lain ya, melalui function. Kita bisa gunakan props.children ya. Kita juga bisa mengakses dari kelas lain. Misalnya kita membuat kelas
cinta misalnya ya, kelas cinta extends React komponen, kemudian render, kemudian return. Misalnya kita bikin sini span ya. Kemudian kita tambahkan di sini kelas cinta. Ya. Kita coba. Ya. Dio love React JS ya. Jadi komponen ini kita bisa akses dari elemen ya. Kemudian kita bisa akses juga dari kelas lain ya. Oke, kita lanjut kembali. Sekian aja video ini, kita lanjut ke video berikutnya ya. Thank you.